Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Persatuan Free Indonesia akan mempresentasikan analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu, nah ini adalah nama anggota kelompoknya. Ada Christian Mengadil dengan saya sendiri, kemudian Ishak Maulana, Muhammad Farhansyah, kemudian Ananda Farhan Zaini. Yang pertama itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana. Ketika regresi linear sederhana hanya menyediakan satu variabel independen X dan satu juga variabel independen Y. Contoh, kita akan ingin mengetahui pengaruh variabel pendapatan X terhadap variabel konsumsi Y. Kita dapat menggunakan regresi linear sederhana. Namun apabila ada variabel lain yang memengaruhi variabel konsumsi Y selain variabel pendapatan, misalnya variabel pendidikan, variabel jenis kelamin, kita tidak dapat menggunakan regresi linear sederhana. Oleh karena itu, di sini regresi linear berganda hadir untuk menutupi kelemahan regresi linear sederhana. Ketika terdapat lebih dari satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Nah, di sini ada persamaan regresi linear berganda. Keterangannya Y variabel tak bebas dan A konstanta. Kita bisa next. Nah, di sini adalah koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. Ini untuk next slide-nya bisa dilanjut Saudara Ishak. Oke, terima kasih Christian. Dan selanjutnya nilai-nilai tersebut didapatkan dari rumus yang ada di sebelah kanan ini. Next. Setelah nilai tersebut didapatkan, kita bisa melanjutkan ke korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Dengan mengontrolnya salah satu variabel bebas untuk melihat natural korelasi antara variabel yang tidak terkontrol. Terdapat tiga macam bentuk korelasi parsial, yaitu satu korelasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan atau R12 titik Y. R12 titik Y itu rumusnya adalah R12 dikurang dalam kurung RY1 RY2 tutup kurung per akar dalam kurung 1 dikurang RY1 kuadrat tutup kurung 1 dikurang RY2 kuadrat tutup kurung. Dan untuk selanjutnya itu hampir sama tapi hanya diubah aja angka-angkanya. Next. Dan sebelum melakukan korelasi pada slide sebelumnya, kita harus menggunakan rumus di bawah ini terlebih dahulu. Next. Dilanjutkan dengan koefisiensi determinasi R2 dan menentukan F hitung dengan rumus F hitung sama dengan R2 dibagi K per 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Next. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Farhansyah. Dengan derajat kebebasan pembilang numerator PDF sama dengan X kurang satu, dan untuk menyebut denominator BF sama dengan N dikurang N adalah jumlah sampel pengukuran dan K adalah jumlah variabel bebas dan berikut. Selanjutnya, hasil dari langkah-langkah sebelumnya kita dapat memperoleh satu koefisien regresi, mengetahui nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen yang
yang mengindikasikan seberapa besar perubahan dalam variabel dependen yang diharapkan akibat perubahan satu unit pada variabel independen dengan mempertimbangkan variabel independen lainnya. 2. P-value dan signifikansi, menggunakan nilai P-value untuk menilai signifikansi statistik dari masing-masing koefisien regresi. Nilai P-value yang rendah menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hansen. Terima kasih, Mas Muhammad Farhan. Dan hasil dari langkah-langkah sebelumnya, kita dapat memperoleh 3 koefisien determinan memberikan informasi tentang seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Nilai R-square yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen. 4. Analisis residu melibatkan pemeriksaan sisa atau residu, perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi regresi seperti normalitas dan homoskedastisitas. Kesimpulan, dalam kesimpulan analisis regresi linear berganda ini, temuan menunjukkan bahwa variabel prediktor, khususnya X1 dan X2, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel responnya, sebagaimana tercermin dalam koefisien regresi masing-masing yang positif atau negatif secara statistik. Model ini signifikan meskipun perlu dicatat adanya keterbatasan seperti pelanggaran asumsi-asumsi klasik regresi dan ketidakpastian dalam estimasi parameter. Meski demikian, hasil analisis memberikan pemahaman yang cukup dalam tentang kompleksitas hubungan variabel dalam konteks penelitian ini. Kesimpulannya, analisis regresi linear berganda memberikan wawasan berharga dan menjadi dasar untuk pengembangan penelitian atau kebijakan lebih lanjut dalam domain ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Mas Ishak. Oke, terima kasih Ananda Farhan Zaini. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Selebihnya terima kasih.